Episode 4341-4350. Sangat menyenangkan bagi Istana Naga bahwa pemimpin Istana Naga Air Dewa Naga telah mencapai belenggu terobosan. Namun, Wang Xian perlu menemukan tempat untuk menerobos alam keberuntungan dan alam semesta yang menerobos. Di alam semesta dikenal dan dipahami oleh Wang Xian. Pedang dan alam semesta sihir memiliki makhluk surgawi atribut air yang kuat. Di alam semesta Natian yang saya kunjungi terakhir kali, tempat atribut air ditempati oleh juru tulis. Dia memang tahu bahwa ada alam semesta yang memiliki kuota atribut air, dan itu adalah 6 alam semesta. Tapi alam semesta 6 jalan adalah alam semesta tempat tinggal Tuhan. Suku yang dianugerahkan Tuhan adalah suku dengan atribut air, dan Wang Xian terlalu malu untuk menduduki tempat 6 alam semesta. Kuota ini perlu ditemukan sendiri oleh Wang Xian. Namun, setelah mengecek informasi di komunikator Tianyuan, Wang Xian tidak menemukan informasi apapun tentang kuota yang akan dijual. Kuota keberuntungan Tianyuan adalah fondasi alam semesta. Begitu dijual, ada rasa gali kubur sendiri. Semesta tidak akan menjual kuota hingga saat kritis. Namun, beberapa alam semesta merilis pesan bantuan, dan Wang Xian segera menghubungi di bawah. Dan hadiah yang dia inginkan secara alami adalah kuota atribut air. Namun, hasil dari penantian Wang Xian adalah pihak lain menolak. Atau, alam semesta lawan tidak memiliki kuota untuk alam penciptaan atribut air Tianyuan. Saya tidak dapat menemukannya di komunikator Tianyuan. Sepertinya saya harus keluar dan mencarinya sendiri. Wang Xian bergumam. Untuk kuota ini, dia tidak terburu-buru. Kuota semacam ini tidak begitu mudah ditemukan. Sama seperti Skeleton Clan, sudah lama sekali, dan mereka masih belum menemukan alam semesta dengan atribut gelap. Tunggu sebentar lagi, sepertinya beberapa murid akan menyentuh belenggu terobosan. Wang Xian melihat ke dalam batu kacau yang asli. Kedatangan Frost Utara, kedatangan pemimpin naga dewa air. Buat Wang Xian merasakan semua tentang nafas ini. Ketika mereka menyentuh ambang terobosan, mereka akan memancarkan aura detasemen. Di dalam Primal Chaos Stone, Wang Xian merasakan masih ada murid yang akan tiba. Waktu berlalu lagi, 10.000 tahun di luar, dan 1 juta tahun di dalam Chaos Stone. Pada hari ini, Wang Xian merasakan sesuatu dan melihat ke dalam. Ho ho, geraman bersemangat datang dari dalam. Pemimpin naga atribut api yang memancarkan kekuatan api mengayunkan tubuhnya. Selamat, kepala api. Di dalam batu kekacauan primal, murid-murid lain yang memerintah puncak melihatnya dan memberi selamat. Hehe. Aku akan mengambil langkah ke depan dan menunggu kalian bersaudara di alam penciptaan Tianyuan. Pemimpin api berkata dengan bersemangat. Kemudian dia terbang keluar dari batu Primal Chaos, memandang Wang Xian, dan segera berubah menjadi bentuk manusia dan berlutut di depannya. Temui Raja Naga, penuhi harapan tinggi Raja Naga, muridnya telah mencapai ambang terobosan. Pemimpin api berlutut di sana dan berkata dengan hormat. Wang Xian mengangguk dan berkata, kamu dan Kepala Sui sedang menunggu di sini, dan kemudian aku akan membantumu menemukan tempat. Itu Raja Naga. Pemimpin api menanggapi dengan hormat. Wang Xian melihat ke batu asli yang kacau, dan matanya tertuju pada Mosa. Sekarang kekuatan Mosa telah mencapai tingkat kendali. Apalagi sebanding dengan adanya 2 level kontrol. Kekuatan ini sudah sangat kuat. Namun, dia masih bisa berkembang. Namun, promosinya sangat lambat sekarang. Sumber daya di tangan Wang Xian, kecuali sumber daya yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri, telah habis. Mosa, Wang Xian mengirim transmisi suara ke Mosa. Raja Naga, ketika Mosa mendengar ini, dia segera terbang keluar dan berdiri. Dengan hormat di samping Wang Xian. Selanjutnya, aku akan keluar sebentar. Kamu akan mengurus semuanya di sini dulu. Jika terjadi kecelakaan, bawa semua murid pergi. Wang Xian memberikan instruksi kepada Mosa. Itu Raja Naga. Mosa mengangguk. Yah, kamu sedang berlatih di luar untuk saat ini. Wang Xian juga menyingkirkan Chaos Stone yang asli. Tidak mungkin, kali ini dia akan pergi ke kekacauan untuk mencari tempat untuk menerobos, jadi dia harus mengambil batu kasar yang kacau ini dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Itu Raja Naga. Sekelompok murid keluar dari Chaos Stone dan mengangguk. Wang Xian memberi perintah pada Mosa, dan terbang langsung keluar bersama Anlai. Sekarang, ada Falling Shadow Demon Emperor di sini, serta pusat kekuatan Jiu Yuan Universe. Setelah dia pergi, tidak ada yang berani menyentuh istana-istana naga,
atau pecahan Dewa Elemen. Tentu saja, dengan reputasi Wang Xian saat ini, tidak ada yang akan mencari kematian dan memprovokasi Istana Naga. Pergi ke Natian Universe dulu. Wang Xian terbang cepat, dengan tempat di hatinya. Alam semesta Natian, alam semesta yang diterobos Suen Susheng. Natian Universe memiliki dua peramal yang kuat, keduanya berada di level kontrol. Di antara mereka, orang bijak Haoyang adalah atribut api yang kuat. Untuk Santo Haoyang dan Santo Buddha, Wang Xian tidak memiliki sedikit pun bantuan. Dia menggunakan makhluk hidup sebagai ternak untuk berdagang dengan pusat kekuatan alam semesta urutan jahat. Wang Xian akan pergi ke sana lagi untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan orang suci Haoyang. Jika dia dapat menemukannya, maka dia pasti akan menghancurkannya sepenuhnya. Karena dia sekarang memiliki lampu ramalan. Lampu ramalan. Dengan kekuatannya, menggunakan lampu ramalan, dia dapat sepenuhnya mengunci orang yang kuat di level kontrol. Tapi premisnya adalah Wang Xian bisa bertemu dengannya. Hanya ketika Anda menyentuhnya Anda dapat menguncinya. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian terbang dengan cepat. Jarak alam semesta Natian sangat jauh, tidak berada dalam lingkup alam semesta Justice League. Butuh setidaknya puluhan ribu tahun baginya untuk terbang. Namun, ini juga tidak mungkin. Dalam kekacauan, waktu adalah yang paling tidak berharga. Apalagi malapetaka baru saja dimulai, dan bahkan belum mencapai 200 juta tahun. Wang Xian melewati kekacauan itu. Dia meledak dengan kecepatan penuh, dan kecepatannya masih sangat menakutkan. 10.000 tahun kemudian, Wang Xian datang ke depan alam semesta Natian, melihat alam semesta ini, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Makhluk yang hidup di alam semesta ini juga sedih. Orang suci tidak baik hati. Namun, cabang kayu yang mengembalikan jiwa yang saya berikan kepada lelaki tua itu tidak meminta bantuan. Orang suci Buddha dan orang suci Haoyang seharusnya tidak terus membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Wang Xian berpikir sendiri, menyembunyikan sosoknya, dan memasuki alam semesta Natian. Kuharap itu masih ada di alam semesta ini. Sesampainya di alam semesta Natian, Wang Xian segera mengeluarkan lampu ramalan. Di alam semesta ini, apakah ada keberuntungan Tian Yuan yang kuat? Wang Xian mulai meramal. Segera, sebuah pesan datang dari lampu ramalan. Jawabannya iya. Di mana lokasinya? Wang Xian melanjutkan ramalannya. Segera, sebuah peta ditampilkan di lampu ramalan. Melihat informasi di peta ini, matanya bersinar terang. Sepertinya aku ingin membunuh orang suci alam semesta Natian ini sepenuhnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit, dengan tatapan dingin di matanya. Menurut peta yang ditampilkan oleh lampu ramalan, Wang Xian terbang ke depan. Wang Xian mengambil lampu ramalan dan terbang cepat di Natian Universe, mencari sosok Buddha dan Saint Haoyang. Pada saat yang sama, itu terletak di sebuah planet di alam semesta Natian. Buddha dan Saint Haoyang bersembunyi di istana bagian dalam planet ini. Karena mereka dipenggal oleh Wang Xian terakhir kali, mereka dihidupkan kembali dengan amarah. Namun, tak lama kemudian mereka mendapat kabar bahwa Peri Sanren tewas dan melarikan diri. Ini mengejutkan hati Santo Buddha dan Santo Haoyang. Saya terkejut dengan kekuatan Wang Xian. Namun, meskipun mereka terkejut, itu juga membuat mereka semakin membenci Wang Xian. Mereka segera menghubungi Xianling Sanren dan yang lainnya, ingin balas dendam. Orang bijak Futu dan Haoyang adalah semua orang yang harus membayar kekurangan mereka. Bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat di level Dao. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan sendiri, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran, jadi bagaimana dengan level Dao? Namun, ketika mereka menghubungi Xianling Sanren dan yang lainnya tidak ingin memprovokasi ahli tingkat Dao yang begitu kuat. Ini membuat wajah mereka sedikit malu. Akhirnya, mereka datang dengan suatu kondisi. Itulah makhluk hidup dari seluruh alam semesta Natian. Benar, mereka mengeluarkan semua makhluk di alam semesta Natian untuk membiarkan Xianling Sanren dan yang lainnya bekerja sama dengan mereka berdua. Meski Raja Naga yang membunuh mereka sangat kuat, itu adalah orang yang kuat di tingkat Dao. Tapi selama mereka bergabung, mereka akan setara dengan memiliki 4 master di level kontrol, ditambah 1 di level pemula. Padahal, jika dibagi lagi, setara dengan 5 master. Karena kekuatan yang abadi dan yang lainnya bukanlah level kendali terlemah. 5 eksistensi tingkat kontrol, meskipun Raja Naga sangat kuat, tetapi selama mereka bekerja sama, mereka masih bisa bersaing dengannya.
masih mampu membuat Raja Naga membayar harga yang tragis. Ketika peri Sanren dari Kam urutan kejahatan mendapat kabar tentang Buddha-Buddha dan orang suci Haoyang, mereka diam-diam berpikir bahwa mereka gila, dan pada saat yang sama setuju. Bagaimanapun, ini adalah makhluk dari seluruh alam semesta. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa mendapatkan banyak peningkatan. Selain itu, ketika mereka bergabung, mereka sama sekali tidak takut pada Raja Naga itu. Hanya saja mereka baru saja dipenggal oleh Raja Naga, dan mereka masih perlu memulihkan kekuatan mereka. Selain itu, mereka juga perlu mencari tahu keberadaan Raja Naga. Jadi belum ada tindakan. Hah, kenapa aku merasa terkunci? Saat ini, ia berada di istana bagian dalam planet hidup itu. Sein Buddha tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah orang kuat dari atribut cahaya, dan dia memiliki induksi khusus. Saat menghadapi krisis, akan ada rasa. Dia sedikit mengernyit, dan dengan pikiran, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Sein Haoyang. Haoyang, aku punya firasat buruk bahwa aku terkunci. Sein Futu mengirimkan transmisi suara ke Sein Haoyang. Sein Haoyang menerima pesannya, menggerakkan tubuhnya, dan langsung datang ke sisinya. Apa yang terjadi? Aku menanam api roh kehidupan di sekitarku, dan aku tidak merasakan ada orang kuat yang mendekat. Bagaimana kamu bisa merasa seperti ini? Sein Haoyang sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sein Haoyang sangat mementingkan tanggapan Sein Buddha. Entahlah, aku selalu merasa terkunci. Sang Buddha-Buddha menggelengkan kepalanya, menggerakkan telapak tangannya, dan mengeluarkan harta buronan, memegangnya di tangannya. Saya akan mengeceknya. Sein Haoyang menggerakkan telapak tangannya dan menjentikkan jarinya, dan nyala api menyatu ke planet dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Namun, Sein Haoyang mencari selama 1 jam penuh, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada situasi, apakah kamu ingin mengubah tempat? Sein Haoyang juga sangat mementingkan firasat Sein Buddha ini. Pembangkit tenaga listrik di level mereka sering kali memiliki firasat bahwa mereka akan sangat siap. Yah, pindah ke tempat lain. Sein Haoyang mengangguk, dan keduanya segera pindah. Keduanya belum pulih ke puncaknya. Butuh latihan puluhan juta tahun untuk pulih. Keduanya pindah ke ruang kosong lainnya. Ada meteorit di sekeliling, dan seluruh kehampaan sunyi senyap. Apakah kamu masih memiliki perasaan ini? Sein Haoyang memandang Sein Buddha dan bertanya. Ya, mungkinkah itu Raja Naga? Sein Buddha mengerutkan kening, firasat khusus ini selalu memiliki firasat buruk baginya. Perasaan ngeri. Mungkin tidak. Dia sudah lama pergi, dan tidak mungkin datang ke sini. Lagi pula, tidak mungkin dia membunuh kita sepenuhnya. Dia juga harus mengetahuinya. Sein Haoyang menggelengkan kepalanya, dan melihat sekeliling, apakah akan ada orang kuat di sekitar alam semesta kita, memata-matai alam semesta saya, dan melakukan sesuatu yang salah. Sangat mungkin, kami memainkannya dengan telinga. Sein Futu mengangguk dan mengingatkan Sein Haoyang. Santo Haoyang mengangguk. Itu mengubah posisinya. Pada saat yang sama, di tepi alam semesta Natian, Wang Xian sedikit mengernyit ketika dia melihat perubahan orientasi mereka melalui lampu ramalan. Namun, Wang Xian jauh dari mereka sekarang, jadi arah umumnya tidak banyak berubah. Terus terbang ke depan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Alam semesta sangat besar, dan bahkan dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dibutuhkan ratusan tahun untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain. Ini masih dalam kondisi kecepatan ekstrim Wang Xian. Namun, lokasi Buddha-Buddha dan Santo Haoyang terletak di pusat alam semesta Natian. Lebih dari 200 tahun kemudian, Wang Xian datang ke pusat alam semesta Natian. Lampu ramalan terus meramal, dan Wang Xian mendapatkan lokasi yang tepat. Kemudian dia terbang dengan cepat. Setelah terbang lagi selama beberapa tahun, Wang Xian tiba di daerah tandus. Melihat area ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sein Buddha dan Sein Haoyang ada di dalam. Tubuh Wang Xian berlari, kekuatan kekacauan melilit tubuhnya, dan nafas serta energi di tubuhnya diubah. Dalam sekejap, napasnya benar-benar berubah. Bahkan jika itu adalah orang kuat di tingkat Dao, jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan berpikir bahwa dia adalah orang kuat yang mendominasi puncak. Wang Xian mengubah wajahnya dan memasuki kehampaan tanpa kehidupan ini. Di sekitar kehampaan, ada meteorit satu demi satu. Jarak antara Wang Xian dan Buddha Sein Haoyang semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Wang Xian merasakan sesuatu,
berpura-pura menjadi makhluk biasa dan terus terbang ke depan. Pada saat ini, Santo Buddha dan Santo Haoyang yang tersembunyi di dalam dua meteorit memiliki perasaan. Makhluk yang mendominasi alam puncak. Sein Haoyang membuka suaranya dan berkata, "Sudahlah." Orang bijak Buddha merenung sejenak sebelum berbicara. Sekarang dia masih merasa terkunci, tetapi tidak ada kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir, dan dia tidak ingin komplikasi tambahan. Sekarang, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke kekuatan puncaknya. Sudah waktunya untuk menyelidiki mengapa saya merasa seperti ini. Mereka tidak bergerak, hehe, apakah mereka menungguku mendekat? Wang Xian terbang dengan cepat di ruang ini. Jaraknya tidak jauh, dan Wang Xian bisa merasakan aura Sein Buddha dan Sein Haoyang. Melihat mereka tidak bergerak, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Cara menyembunyikan sosok dengan kekuatan kekacauan ini memang ampuh. Wang Xian terbang cepat dengan kecepatan penguasa di puncak. Kamu bisa. Saat itu dia sangat dekat dengan Santo Buddha dan Santo Haoyang. Pandangannya sedikit menyipit. Tubuh Wang Xian segera berubah menjadi naga. Tubuh naga besar langsung menyelimuti ruang sekitarnya. Ekor naga dan tubuh naga langsung menyelimuti Buddha dan orang suci Haoyang. Meletus. Wang Xian berteriak rendah, dan energi yang tak tertandingi menyerang mereka. Apa? Ups, sial, itu Raja Naga. Bagaimana mungkin? Sein Futu dan Sein Haoyang, yang bersembunyi di dua meteorit, melihat serangan mendadak dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Raja Naga akan kembali. Dia bahkan datang untuk membunuh mereka. Yang paling membuat mereka takut adalah bagaimana Raja Naga tahu di mana mereka berada. Terutama orang bijak Buddha, wajahnya berubah dengan liar. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa terkunci. Serangan mendadak itu benar-benar membuat takut Sein Buddha dan Sein Haoyang. Mereka segera ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, kekuatan teror benar-benar menyelimuti mereka. Bahkan jika mereka memiliki harta untuk melarikan diri, sudah terlambat untuk menggunakannya sekarang. Raja Naga, kami akan mati bersamamu. Sengren Haoyang meraung marah dengan wajah mengerikan. 2 kali, dia membunuh lagi, mereka telah dipenggal 2 kali. Mereka harus membalas dendam ini. Harus lapor. Mati. Wang Xian menatap mereka dengan jijik. Energi menakutkan dengan cepat menghapus vitalitas mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri sama sekali. 2 pria kuat yang belum pulih ke kondisi puncaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Setelah Wang Xian memenggal mereka, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan mayat mereka. Ada senyum di wajahnya. Lampu ramalan. Wang Xian mengeluarkan lampu ramalan dan segera meramalkan lokasi kebangkitan mereka. Sein Buddha dan Sein Haoyang, setelah dipenggal oleh Wang Xian, kekuatan mereka menurun lagi. Ini membuat ramalan lebih mudah bagi Wang Xian. Di sana, kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Xian meramalkan lokasi keduanya, dengan senyum di wajahnya. Begitu dia bergerak, dia langsung terbang menuju tempat mereka berada. Pada saat yang sama, tempat terpencil di satu-satunya alam semesta Natian. Inilah planet kehidupan baru. Seluruh planet masih dalam keadaan sangat primitif. Disinilah mereka berdua dibangkitkan. Di planet ini, mereka menempatkan harta kebangkitan. Namun, kali ini kebangkitan, aura mereka bahkan lebih lemah. Kekuatan mereka hanya dalam keadaan memasuki alam penciptaan Tianyuan. Dan itu level terlemah. Keduanya muncul dari 2 telur aneh. Mereka saling memandang dengan ekspresi sangat malu, dan segera menyerap energi kulit telur. Saat energi pada kedua kulit telur itu benar-benar diserap oleh mereka, keduanya menarik napas dalam-dalam. Raja Naga terkutuk itu, kenapa dia membunuhnya lagi? Sein Haoyang meraung dengan suara rendah dengan wajah yang sangat ganas. Dia terlihat sangat gila. Mereka telah berjalan dengan lancar, sejak awal malapetaka, mereka telah menghadapi pukulan besar dari Raja Naga. Ini membuatnya sangat kejam. Namun, tidak mungkin. Tidak berdamai. Pantas saja aku merasa terkunci. Raja Naga entah bagaimana mengunci kita. Wajah Buddha Sein berubah drastis, dan dia berkata, bagaimana dengan sekarang? Futu, apakah kamu merasa terkunci sekarang? Ketika Sein Haoyang mendengar ini, hatinya menegang. Dia takut Raja Naga akan bisa mengunci mereka. Aku tidak bisa merasakannya sekarang, aku tidak tahu apakah itu karena kekuatanku melemah, atau karena aku melepaskan kunci ini. Buddha-Buddha menggelengkan kepalanya, merasa sedikit khawatir.
Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Hati Sein Haoyang menegang, jika mereka masih terkunci. Apa yang akan mereka lakukan? Tunggu di sini, jika dia benar-benar bisa mengunci kita, kita tidak bisa kabur meski kita mau. Buddha-Buddha menggelengkan kepalanya. Ya, sekarang kekuatan mereka sangat sebanding dengan Tianyuan Fortune terlemah. Jika mereka benar-benar terkunci, maka mereka tidak bisa kabur. Satu-satunya cara sekarang adalah menunggu di sini. Konfirmasi apakah kalian berdua masih terkunci. Ini memberi mereka rasa ketidakberdayaan yang pasrah pada takdir. Mereka adalah orang-orang kuat yang mengendalikan level. Sekarang telah jatuh ke titik ini. Ho ho. Keduanya menarik napas dalam-dalam. Tiba, 10 tahun kemudian, Wang Xian terbang cepat di alam semesta Natian. Dia menatap planet yang hidup di depannya, dengan senyum di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa di planet hidup itu, ada aura Sein Buddha dan Sein Haoyang. Hanya kekuatan yang baru saja melangkah ke ranah kekayaan Tianyuan, haha. Wang Xian tersenyum ringan, dan terbang lurus sambil menyembunyikan sosoknya. Sarana penyembunyian yang kuat, celah besar dalam kekuatan. Ketika Wang Xian mendekati planet ini, tidak satupun dari mereka yang merasakan kedatangan Wang Xian. Berdengung, Wang Xian berteleportasi langsung ke mereka. Kamu tidak bisa melarikan diri, mati. Wang Xian tersenyum dingin, dan gelombang energi menyelimuti mereka. Tidak, keduanya menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka penuh keputusasaan. Engah, dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, dia langsung memusnahkan mereka. Hehe, Wang Xian tersenyum, menggerakkan telapak tangannya, dan mengeluarkan lampu ramalan untuk melanjutkan ramalan. Tempat kebangkitan kali ini sangat jauh, konsumsi lampu ramalan terlalu besar. Pada saat ini, Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat informasi ramalan. Kali ini, tempat kebangkitan Buddha dan Haoyang sangat jauh. Sangat jauh sehingga Wang Xian perlu terbang selama puluhan ribu tahun. Selain itu, karena jaraknya yang sangat jauh, dia hanya bisa meramal lokasi yang tidak jelas. Ini membuat Wang Xian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Semua orang di tingkat keberuntungan Tianyuan licik, dan sangat sulit untuk sepenuhnya melenyapkan mereka. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan telapak tangannya, beberapa altar iblis didirikan di sini di Natian Universe. Kemudian dengan pikiran, dia mengeluarkan peta yang dia peroleh dari orang kuat dari kam urutan kejahatan pada saat itu, dan mulai menyelidiki tempat ini. Segera, Wang Xian menemukan lokasi yang diprediksi oleh lampu ramalan di peta. Dia mengangkat alisnya. Di sini, relatif dekat dengan alam semesta 6 jalan. Pergi ke 6 alam semesta sendiri terlebih dahulu, dan diperkirakan Anda akan dapat mencapainya setelah terbang selama ribuan tahun. Di alam semesta Tianqi dari 6 jalan, ada altar iblis. Wang Xian bisa diambil oleh An Lai, dan dia bisa datang ke 6 alam semesta dalam sekejap. Saat berikutnya, setelah Wang Xian datang ke 6 alam semesta, dia langsung terbang keluar. Tianqi tidak ada di sini di suku Muli. Wang Xian juga tidak menyapa suku Muli, dan langsung terbang keluar. Kekuatan ke-6 alam semesta tidaklah buruk, dan tidak ada alam semesta yang berani menyerang mereka sesuka hati. Wang Xian membutuhkan waktu 1 tahun untuk terbang keluar dari alam semesta melalui susunan teleportasi di alam semesta 6 jalan. Hemat puluhan ribu tahun sekaligus. Itu benar. Kurasa Buddha Sein dan Haoyang Sein tidak bisa bereaksi. Senyum muncul di wajah Wang Xian, dan dia langsung terbang melewati kekacauan. Sialan, sial. Orang terkutuk itu ingin memusnahkan kita sepenuhnya. Sementara itu, tanah asal. Tempat asalnya, ini adalah tempat berkumpulnya banyak pembangkit tenaga kosmik. Ada banyak aktivitas yang kuat di sini, dan ada juga beberapa raksasa yang kacau merajalela. Banyak peramal Tianyuan mencoba yang terbaik untuk berburu dan membunuh binatang buas raksasa yang kacau di sini. Di tempat asalnya, ada meteorit besar yang kacau. Di dalam meteorit ini terdapat lubang. Seluruh meteorit besar itu seperti sarang lebah. Di lubang yang sangat dalam, ada kolam di dalamnya. Di kolam, 2 bunga. Bunganya sangat besar, berukuran 4 atau 5. Pada saat ini, suara marah perlahan datang dari dalam bunga. Segera setelah itu, bunga mulai terbuka dan mulai layu. Sosok Sein Buddha dan Sein Haoyang perlahan muncul. Ini adalah salah satu harta kebangkitan mereka. Itu adalah harta kebangkitan yang menurut mereka paling aman. Raja Naga punya cara untuk mengunci kita, sial, kita kehilangan terlalu banyak kali ini.
Ekspresi Sein Haoyang sangat memalukan. Dibunuh beberapa kali berturut-turut, kerugian mereka terlalu besar. Harta kebangkitan di tangan mereka terlalu banyak untuk dikonsumsi. Bahkan, ini adalah harta kebangkitan terakhir mereka yang dapat mempertahankan kekuatan alam penciptaan Tianyuan. Jika mereka dibunuh, kekuatan mereka akan jatuh ke ranah dominasi. Kali ini kita dibangkitkan di sini, apakah kita masih akan ditemukan? Sein Haoyang memandang Sein Buddha dan berkata dengan malu. Aku tidak tahu, tapi tempat ini sangat jauh dari alam semesta natian kita. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dao, butuh 50.000 hingga 60.000 tahun, atau bahkan lebih, untuk sampai ke sini. Di tempat yang begitu jauh, dia mungkin tidak bisa mengunci kita. Orang bijak Buddha berkata dengan wajah muram. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Sein Haoyang berkata dengan wajah cemberut, namun, tempat kami sangat rahasia, dan sulit untuk ditemukan. Jika semua ini ditemukan, maka kami tidak akan dapat melarikan diri dari pengejarannya sama sekali, dan kami hanya akan menunggu untuk kematian. Tidak, Raja Naga tidak dapat menemukannya di sini. Buddha-Buddha dengan tegas percaya bahwa itu tampaknya menghipnotis dirinya sendiri. Namun, mereka benar-benar tidak percaya bahwa mereka dibangkitkan di tempat yang begitu jauh, dan mereka masih tersembunyi di tempat yang begitu rahasia, sehingga mereka dapat menemukannya. Ada beberapa sumber daya di sini. Mari kita pulihkan dulu kekuatan kita. Tempat asal ini sangat berbahaya. Sein Haoyang mengangguk dengan wajah cemberut, dan melanjutkan. Sang Buddha suci mengangguk. Tempat kebangkitan ini adalah tempat yang paling aman menurut mereka. Karena jaraknya cukup jauh. Bahkan jika musuh menyerang mereka di alam semesta natian dan membunuh mereka, mereka masih bisa dibangkitkan di sini. Plus, mereka meninggalkan beberapa sumber daya di sini. Jika terjadi kecelakaan, itu dapat dipulihkan dengan cepat. Keduanya duduk bersila dan segera mulai pulih. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Wang Xian dengan cepat terbang dalam kekacauan. Jarak dari 6 alam semesta ke sini lebih jauh dari yang dia bayangkan. Setelah terbang lebih dari 6.000 tahun, Wang Xian tiba di sini. Menurut peta orang kuat di kam urutan kejahatan, itu adalah posisi di depan. Dan ini juga yang dikatakan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, tempat asal. Mantan murid yang kuat di alam semesta 9 sumber semua mencari harta karun ke arah ini dan menjelajahi kekacauan. Wang Xian berpikir sendiri. Dalam kekacauan, aliansi keadilan dan aliansi urutan jahat hanyalah sebagian kecil dari kekacauan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekacauan itu. Sebagian besar murid kuat yang aktif di tempat asal adalah orang kuat dari kubu netral. Wang Xian terbang mendekat dan melihat batu kekacauan besar di depannya, yang tampak seperti sarang lebah. Wajahnya penuh keterkejutan. Chaos Stone ini terlalu besar, terlalu besar. Cukup besar untuk menyaingi ukuran alam semesta. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Menurut Raja Iblis Bayangan Jatuh, ada banyak raksasa kacau yang tinggal di sini. Lubang yang dalam itu adalah sarang dari beberapa raksasa yang kacau balau. Di dalam Chaos Stone ini, terdapat energi khusus yang menakutkan, dan sangat berbahaya bagi yang kuat untuk memasukinya. Ini adalah area khusus seperti area kerusuhan. Tapi tidak seperti daerah kerusuhan, tidak ada dewa elemen di sini, dan tentu saja tidak ada pecahan dewa elemen, serta berbagai permata. Di sini Chaos Behemoth adalah sumbernya. Sangat sulit untuk berburu dan membunuh raksasa yang kacau balau. Wang Xian datang ke sini kali ini, bukan untuk menyelidiki situasi di sini. Saya tidak tertarik mempelajarinya dengan cermat. Dalam semua ini, tugas utamanya adalah membunuh Santo Buddha dan Santo Haoyang terlebih dahulu. Dengan gerakan telapak tangan, lampu ramalan akan melakukan ramalan. Jalan terperinci muncul di depan mata. Begitu Wang Xian bergerak, dia langsung terbang menuju tempat asalnya. Semakin dekat dia dengan meteorit besar yang kacau itu, semakin dia merasa terkejut. Di depan meteorit yang kacau ini, dia lebih kecil dari semut. Ada beberapa gua yang sangat besar di dalamnya, dan pintu masuknya sangat menakutkan, seperti jurang yang menakutkan. Wang Xian dapat merasakan bahwa ada beberapa orang kuat di alam asal surgawi di sekitarnya. Di daerah ini, banyak orang kuat berkumpul. Informasi bahwa 6 alam semesta memiliki harta keberuntungan Tianyuan berasal dari sini. Wang Xian tidak menyelidiki terlalu banyak, terbang ke sebuah gua, dan langsung terbang masuk.
Gua itu sangat dalam sehingga Anda tidak bisa merasakan ujungnya sama sekali. Wang Xian telah terbang di gua ini selama lebih dari 10 tahun. Dalam pandangan Wang Xian, ini agak menakutkan. Terlebih lagi, di dalam gua, Wang Xian menemukan ada gua-gua kecil satu demi satu. Gua-gua ini tampaknya telah digali oleh pembangkit tenaga listrik lain atau raksasa langit berbintang. Sangat sulit menemukannya, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Wang Xian memperhatikan dan bergumam. Tapi untungnya, dia selalu bisa menguncinya melalui lampu ramalan. Memasuki beberapa lubang kecil, Wang Xian bergerak maju sedikit demi sedikit. Lubang semacam ini telah diubah lebih dari 100 kali. Ada di depan, benar-benar tersembunyi. Tapi kamu tetap akan mati. Wang Xian bergumam, dengan senyum di wajahnya. Berdengung. Tempat asal yang tersembunyi. Sebuah lubang langsung dibuka, Wang Xian masuk ke dalam, dan gelombang energi menyelimutinya. Di dalam pintu masuk gua, Santo Buddha dan Santo Haoyang sedang duduk bersila di dalam cairan energi dan memulihkan diri. Saat Wang Xian bergegas, Sein Futu dan Sein Haoyang tertegun. Mereka melihat sosok Wang Xian dan merasakan ruang yang terhalang di sekitar mereka, dengan ekspresi kaget dan kesurupan di wajah mereka. Apakah aku berhalusinasi? Sein Haoyang menatap Wang Xian di depannya dengan tak percaya, dan meraung dengan suara rendah. Google. Santo Buddha juga menatap dengan mata terbelalak, wajahnya penuh kengerian, ini tidak mungkin, bagaimana Anda bisa datang ke sini dari Natian Universe begitu cepat, ini tidak mungkin. Dia meraung ngeri. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Sudah berapa lama, Raja Naga dari Istana Naga benar-benar mengejarnya. Ini untuk membunuh mereka semua. Hehe, itu salahnya, kamu mengacaukan orang yang salah. Wang Xian menatap mereka dengan tatapan dingin di matanya. Dengan lambaian tangannya, sebuah energi menyelimuti mereka secara langsung. Dalam sekejap, musnah. Setelah membunuh mereka, Wang Xian menyingkirkan tubuh mereka dan mengeluarkan lampu ramalan untuk melanjutkan ramalan. Untuk orang yang kuat di alam Tianyuan, ada banyak harta yang harus dibangkitkan. Ketika dia selesai meramal, informasi itu ditampilkan dengan jelas. Mereka akan dibangkitkan di suatu tempat di alam semesta Natian. Dan harta yang mereka gunakan untuk kebangkitan hanya bisa membuat mereka berada di puncak dominasi. Jatuh ke ranah dominasi. Ramalan juga lebih mudah. Dengan lambaian lengan Wang Xian, Anlai dilepaskan, lalu dia pindah ke alam semesta Natian dalam sekejap. Setelah itu, Wang Xian dengan cepat terbang menuju bagian luar Natian Universe. Informasi diperoleh dari lampu ramalan. Kali ini, tempat mereka dibangkitkan berada di luar alam semesta Natian. Tentu saja, ini juga sangat dekat dengan alam semesta Natian. Karena telah jatuh ke alam keberuntungan Tianyuan. Jika malapetaka tidak datang, kemampuan mereka untuk mendominasi alam puncak tidak akan bertahan lama dalam kekacauan. Wang Xian terbang dengan cepat, sangat cepat. Pada saat yang sama, Santo Buddha dan Santo Haoyang dibangkitkan kembali. Mereka saling memandang, tubuh mereka sedikit gemetar. Kita telah sepenuhnya diincar oleh Raja Naga, dan mungkin tidak lama lagi dia akan mengejar dan membunuh kita lagi. Mereka panik. Raja Naga dari Istana Naga ingin memusnahkan mereka sepenuhnya. Ini membuat mereka takut, gemetar. Mereka tidak ingin mati. Jika Raja Naga terus mengejar dan membunuh mereka, mereka akan menghilang di alam semesta ini. Ini membuat mereka, yang tinggi di atas dan abadi, ketakutan. Kabur. Ayo kabur secara terpisah. Sage Buddha dan Sage Haoyang mengertakkan gigi dan berpencar dan melarikan diri. Tersebar dan melarikan diri, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Di antara mereka, mungkin hanya satu yang terkunci. Mereka berdoa dalam hati. Mereka terbang langsung ke kekacauan tanpa batas. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat, terlalu lambat. Dibandingkan dengan kecepatan Wang Xian yang hanya mendominasi alam puncak, jaraknya terlalu besar. Waktu berlalu hari demi hari. Hanya dalam waktu lebih dari 500 tahun, Wang Xian melihat sosok di depannya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Berdengung, Wang Xian berteleportasi dan mendatangi Buddha Sein, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Suaranya muncul di benak Santo Buddha. Ini membuat tubuh Santo Buddha menjadi kaku, dan dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke belakang. Tidak, tidak, Raja Naga, selamatkan hidupku, biarkan aku pergi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, biarkan aku pergi.
Orang suci Buddha runtuh. Matanya melebar. Mengejar dirinya sendiri hanya dalam waktu 600 tahun. Bagaimana ini mungkin? Dari awal hingga alam semesta Natian, jika mereka terbang sendiri, akan memakan waktu lebih dari 200.000 tahun. Bagaimana dia begitu cepat? Dia hancur dan ingin memohon belas kasihan. Orang-orang sepertimu tidak layak diciptakan oleh Tian Yuan. Wang Xian menatapnya dengan dingin, dan menggerakkan lengannya, putus asa. Kali ini, dia tidak membunuhnya secara langsung. Kekuatannya telah jatuh ke ranah keberuntungan Tian Yuan, dan Wang Xian dapat menggunakan kekuatan perburuan jiwa untuk mendapatkan semua ingatannya. Dengan cara ini, semua harta kebangkitannya dapat dikumpulkan dan informasinya dapat dihapus. Sang Buddha menjadi kesurupan untuk sesaat, dan satu pesan demi satu masuk ke dalam pikiran Wang Xian. Wang Xian tidak membunuhnya, setelah menyimpannya, dia terus mengejar orang suci Haoyang. Beberapa dekade kemudian, Wang Xian datang ke Saint Haoyang dan mendapatkan semua informasinya. Setelah itu, Wang Xian terbang menuju tempat di mana mereka dibangkitkan. Selama 1000 tahun berikutnya, Wang Xian memusnahkan semua harta yang mereka bangkitkan. Ini juga berarti selama mereka dibunuh, mereka akan mati total. Wang Xian tidak langsung membunuh mereka. Orang suci Haoyang adalah atribut api, dan orang suci Buddha adalah atribut cahaya. Wang Xian menahan mereka di tangannya, dan ketika para murid Istana Naga datang ke sini untuk menerobos, dia membantai mereka. Beruntung juga berada di sini, jika tidak, kedua orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini akan benar-benar membalas dendam padaku dan semesta sumber 9. Setelah Wang Xian mendapatkan informasi dari keduanya, matanya berkedip dengan tatapan dingin. Santo Buddha dan Santo Haoyang, sial. Selain itu, di alam semesta Natian ini, selain atribut api dan atribut cahaya, ada 3 kuota untuk pembangkit tenaga ciptaan surgawi, 1 emas, 1 kayu, dan yang lainnya guntur. Semua kuota ini berguna untuk naga istana. Wang Xian bergumam di mulutnya, dan matanya bersinar terang. Anli, bawa pemimpin naga dewa air dan biarkan dia menerobos lebih dulu. Wang Xian melepaskan Anlai dan memberinya instruksi. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera datang ke Tongtian Avenue. Segera, pemimpin Vulkan Dragon dibawa. Temui Raja Naga. Pemimpin Naga Vulkan, membungkuklah dengan hormat. Terobosan. Wang Xian berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga, terima kasih Raja Naga. Pemimpin Naga Vulkan mengangguk dengan penuh semangat. Ho ho, dengan geraman rendah, dia terbang langsung ke langit dan mulai menerobos. Wang Xian berdiri di sana, menonton sambil tersenyum. Ini adalah naga kedua yang menerobos dari Istana Naga. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, di dunia pedang dan sihir, ada 4 kuota keberuntungan Tian Yuan dengan atribut kayu, atribut bumi, atribut angin, dan atribut cahaya. Selain itu, setelah pemimpin naga Vulkan menggunakan 1, ada 8 lagi, masing-masing 1 emas dan 2 pohon, 1 bumi, 1 angin, 2 lampu, dan 1 guntur. Ini bisa dianggap sebagai kekayaan Istana Naga. Setidaknya untuk banyak atribut, jika para murid Istana Naga menerobos, mereka tidak perlu mencari tempat. Namun, Istana Naga tidak memiliki kuota untuk atribut air. Setelah atribut api dikonsumsi kali ini, itu hilang. Tidak ada atribut gelap juga. Tapi itu bukan masalah besar. Bum bum bum, bum bum bum. Pemimpin Naga Vulkan menerobos. Karena di tengah alam semesta, dan tanpa gangguan apapun, pemimpin Naga Vulkan menerobos dengan sangat cepat. Terima kasih atas kultivasi Raja Naga. Di masa depan, murid akan berjuang untuk Raja Naga dan hidup untuk Raja Naga. Setelah pemimpin Naga Vulkan menerobos, dia segera berlutut dengan hormat di depan Wang Xian dan berjanji setia kepada Dao. Hehe, bangun, kembali ke Istana Naga untuk menstabilkan kekuatanmu. Wang Xian mengangguk puas. Lin Niu, Xiao Lan, Bei Suang, pemimpin Naga Vulkan, Mosa, dan Istana Naga sekarang memiliki 5 orang kuat dari alam penciptaan surgawi. Mosa adalah yang terkuat, dan selama waktu dan sumber daya dibutuhkan, ia dapat mencapai keberadaan tingkat Dao. Tidak cukup, Wang Xian bergumam. Istana Naga saat ini berada pada tahap kekuatan eksplosif. Kali ini Wang Xian memenggal Buddha dan Santo Haoyang, dan memperoleh banyak sumber daya. Sumber daya ini juga bisa membuat para murid Istana Naga mendapatkan banyak peningkatan. Di sini, di alam semesta Natian,
murid-murid dari Istana Naga diperlukan untuk duduk sebagai komando. Jika seseorang membuat terobosan di sini, aku dapat segera datang dan mengusir mereka. Wang Xian memikirkannya. Dia berencana mengatur Lin Yu di sini dan membiarkan Lin Yu duduk di sini. Setelah mengambil keputusan, Wang Xian meminta An Lai untuk membawa Lin Yu ke sini. Setelah itu, dia datang lagi ke Tongtian Avenue, siap menemukan alam semesta dengan kuota atribut air. Berdengung. Namun, saat pertama kali datang ke Tongtian Avenue, pesan datang satu persatu. Itu adalah pesan dari Ling Honggu. Dan informasinya adalah murid dari Skeleton Clan yang mendominasi alam puncak telah menemukan alam semesta yang dapat menerobos. Cari pembelaannya. Setelah Wang Xian mendapat kabar tersebut, dia langsung membalas pesan ke Ling Honggu. Raja Naga. Tidak lama kemudian, pria kuat dari tulang dan kerangka merah roh itu terbang mendekat. Temukan alam semesta yang cocok. Wang Xian memandang lelaki tua dari klan tengkorak dan bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, aku menemukannya. Orang tua dari klan kerangka mengangguk, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Raja Naga, alam semesta itu memiliki kuota untuk terobosan atribut gelap, tetapi Raja Naga, kekuatan alam semesta itu tidak lemah, dan ada 3 keberadaan di tingkat kontrol. Itu bukan masalah besar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana alam semesta itu? Apakah itu jauh? Tapi yang terbaik adalah tidak menjadi alam semesta Justice League, yang akan menyebabkan Justice League menyerang balik. Ini bukan alam semesta di dalam Liga Keadilan, itu adalah alam semesta dari kam urutan kejahatan, alam semesta di tepi kam urutan kejahatan. Alam semesta ini tidak lemah, tetapi menurut pertanyaan murid-murid saya, 3 pusat kekuatan tingkat master di alam semesta ini bukanlah veteran, tingkat kendali. Apakah kamu dari kam urutan jahat? Wang Xian mengangkat alisnya, dia sama sekali tidak menyukai kam urutan kejahatan. Bagi yang kuat di kam ini, metode kultivasi sangat kejam. Ya, alam semesta ini disebut alam semesta Wuling. Metode kultivasinya mirip dengan Wushu, tetapi jauh lebih kejam daripada Wushu. Mereka menggunakan daging dan darah, tulang kering, dan jiwa untuk menyempurnakan formasi. Kultivasi metodenya sangat kejam. Orang tua dari keluarga kerangka itu menjawab. Di alam semesta itu, selain tempat dengan atribut gelap, apakah ada atribut lain? Mata Wang Xian berkedip sedikit, dan dia bertanya. Ya, ada atribut air, atribut logam, atribut cahaya, dan atribut tanah. Orang tua dari klan kerangka menjawab dengan jujur. Memiliki atribut air. Mata Wang Xian bersinar, dan senyum muncul di wajahnya. Kebetulan ada murid atribut air di Istana Naga saya, dan saya akan mencarikan tempat untuknya. Tidak apa-apa. Ketika lelaki tua dari keluarga skeleton mendengarnya, matanya bersinar dan dia mengangguk. Ada seorang murid di Istana Naga yang ingin menerobos, dan dia bersamanya, menurutnya, Raja Naga mungkin lebih serius. Seberapa jauh dari sini? Wang Xian menatapnya dan terus bertanya. Dibutuhkan 1 juta tahun bagi seorang murid untuk menggunakan harta untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan memasuki alam Tianyuan. Raja Naga, kamu cepat, dan itu hanya perlu beberapa ratus ribu tahun. Orang tua dari keluarga kerangka itu menjawab. Itu cukup jauh. Wang Xian mengangguk, dan mengeluarkan peta. Ini peta. Catatan alam semesta dari kam urutan kejahatan sangat jelas. Apakah alam semesta roh penyihir ini? Di peta yang diperoleh Wang Xian, terdapat informasi tentang semua alam semesta dari kam urutan kejahatan. Dia menunjuk ke salah satu ujungnya dan bertanya. Ya, orang tua dari klan kerangka mengangguk dan menjawab. Ini sangat jauh, bertindaklah sekarang, oke. Wang Xian menatapnya dan bertanya. Murid bisa melakukannya kapan saja. Pria tua itu segera merespons. Bagus. Wang Xian mengangguk. Aku akan pergi melihatnya juga, oke. Ling Honggu ada di samping, dan bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Bisa. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, seberapa jauh Anda dari alam asal surgawi? Seharusnya bisa menerobos dalam beberapa miliar tahun, hehe, para senior di klan merawatku dengan baik. Ling Honggu tersenyum. Hehe, bagus, kalau begitu aku akan mencarikanmu tempat untuk menerobos. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Mosa, dia berteriak. Raja Naga. Segera, Mosa terbang dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Kamu pergi bersamaku untuk membela murid itu. Aku akan membiarkan Kaisar Iblis Bayangan jatuh mengurus masalah ini di sini. Wang Xian berbicara dengannya dan memberikan instruksi.
Itu Raja Naga. Mosa langsung mengangguk. Hah, kapan Mosa menerobos? Melihat Mosa dan merasakan auranya, Ling Honggu sedikit terkejut, dan mau tidak mau bertanya. Terobosan Mosa adalah kesempatan khusus. Dia memenangkan orang yang kuat, jadi dia langsung dipromosikan. Wang Xian menjawab, kali ini saya akan melindungi Dao dengan Mosa, dan tidak akan ada masalah. Murid, terima kasih Raja Naga, terima kasih Tuan Mosa. Orang tua dari Skeleton Clan merasakan kekuatan Mosa, dan sedikit terkejut. Mosa memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Perasaan ini jauh lebih kuat daripada peramal Tianyuan biasa. Kekuatan Istana Naga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dia terkejut di dalam hatinya, diam-diam berpikir. Ayo pergi. Wang Xian mengambil pemimpin naga Dewa Air, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti mereka dan terbang menuju alam semesta Wuling. Alam semesta Wuling sangat jauh dari sini. Itu lebih jauh dari Jiuyuan Universe. Dibutuhkan 1.000.000 tahun bagi orang kuat yang baru saja memasuki tingkat peramal Tianyuan untuk terbang ke sana. Orang bisa membayangkan jaraknya. Kecepatan Wang Xian sangat cepat, tetapi dia memperkirakan masih membutuhkan waktu 70.000 hingga 80.000 tahun. Namun, dengan tulang merah roh di sampingnya, keduanya mengobrol dari waktu ke waktu, yang tidak terlalu membosankan. Waktu berlalu hari demi hari. Lebih dari 70.000 tahun berlalu dengan cepat. Wang Xian melihat peta, matanya berbinar. Yang akan datang, alam semesta roh penyihir, alam semesta di tepi kam rangkaian kejahatan. Meski berada di ujung tanduk, alam semesta ini tidak lemah. Harus dikatakan bahwa alam semesta kam urutan kejahatan tidak lemah. Alam semesta kam urutan kejahatan jauh lebih kuat daripada alam semesta Liga Keadilan. Ini berasal dari metode kultivasi mereka. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan mengambil daging dan darah makhluk hidup lainnya. Ini seperti mengambil jalan pintas untuk merebut keberuntungan makhluk lain untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Alam semesta sihir bias terhadap garis keturunan sihir alam semesta Jiuyuan. Tapi itu sangat berbeda dari garis keturunan penyihir. Itu datang, sudah di depan, kita perlu memeriksa beberapa informasi tentang alam semesta roh penyihir ini. Wang Xian memandangi alam semesta di depan, dan berkata kepada Ling Honggu dan yang lainnya, aku akan menempatkanmu di luar angkasa terlebih dahulu. Itu Raja Naga. Orang tua dari Skeleton Clan disebut Dark Knight Dry King, dan dia segera menjawab dengan hormat. Pemimpin naga air juga menanggapi. Mosa, kamu juga harus bersembunyi dulu. Wang Xian membawa Mosa ke dalam induk, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju alam semesta Wuling. Untuk jaga-jaga, Wang Xian harus melakukan persiapan lengkap. Di alam semesta Wuling, ada 3 master kuat di level kontrol, kekuatan ini tidak lemah lagi. Poin lainnya adalah bagaimanapun juga, mereka adalah alam semesta dari kam urutan kejahatan. Wang Xian ingin mencegah dukungan mereka. Jika mereka mencari bantuan dari pembangkit tenaga listrik lain dari kam urutan kejahatan, alam semesta lain. Setelah mereka segera bergegas, itu memang masalah besar bagi Wang Xian dan yang lainnya. Jadi dia ingin memeriksanya. Periksa alam semesta ini, apakah ada susunan teleportasi yang berkomunikasi dengan kam urutan jahat lainnya. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian telah memasuki alam semesta Wuling. Dia memindai alam semesta dengan matanya dan terbang ke depan dengan cepat. Menutupi auranya, Wang Xian terbang menuju pusat alam semesta. Setelah terbang selama ratusan tahun, Wang Xian menemukan masalah. Di alam semesta Wuling ini, jumlah planet hidup jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alam semesta Jiuyuan. Bahkan setelah terbang begitu lama, dia tidak bertemu banyak makhluk. Namun, makhluk yang ditemuinya tidak lemah. Yang terlemah juga memiliki kekuatan dari alam yang terhormat. Dementor. Ketika Wang Xian bertemu lebih dari selusin pria kuat lagi, dia diam-diam melakukan teknik berburu jiwa. Segera setelah itu, informasi masuk ke dalam pikiran saya satu persatu. Aula roh penyihir. Segera, Wang Xian memperoleh beberapa dan pemahaman rinci tentang alam semesta ini. Di alam semesta Wuling, jumlah makhluk hidup tidak terlalu banyak. Sebagian besar murid yang kuat terkonsentrasi di pusat alam semesta Wuling. Ada banyak planet hidup di alam semesta Wuling, tetapi semua planet hidup ini telah diubah oleh Istana Wuling. Wuling Hall adalah kekuatan terbesar di Wuling Universe. Mereka membudidayakan makhluk yang awalnya lahir di planet hidup, dan kemudian mengekstraksi darah mereka untuk percobaan.
Dengan demikian membudidayakan makhluk yang lebih kuat. Mereka membesarkan makhluk semacam ini, baik sebagai bawahan mereka sendiri, atau membudidayakannya hingga tingkat tertentu, dan membantainya. Dengan kata lain, mereka bermain dengan makhluk di jalan ternak. Semua untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Melihat informasi tersebut, Wang Xian sedikit kagum. Dia telah melihat beberapa kegilaan di alam semesta urutan kejahatan. Mereka seperti ilmuwan, dan makhluk di planet yang hidup adalah tikus. Mereka membantai tikus dan membiarkan yang lebih kuat. Konsep semacam ini agak sulit diterima Wang Xian. Anda bisa menyebut makhluk tanpa kecerdasan sebagai binatang. Untuk kelangsungan hidup, untuk makanan, bisa disembelih. Tapi akan sedikit berdarah dan kejam memperlakukan makhluk dengan kecerdasan seperti ini. Kanibalisme total. Pergi ke Wuling Universe Center untuk melihatnya. Wang Xian bergerak dan dengan cepat melihat ke tengah. Beberapa dekade kemudian, Wang Xian datang ke pusat alam semesta Wuling. Ini adalah wilayah balai roh penyihir. Di alam semesta Wuling, 3 master level kontrol yang kuat telah mendirikan 3 aula Wuling. 3 ruang roh penyihir mengendalikan seluruh alam semesta. Di tengah alam semesta, ada murid yang lebih kuat di alam semesta Wuling. Mereka semua terlihat agak aneh, dengan berbagai garis di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah seseorang memiliki tato di sekujur tubuhnya. Ini bukan tato biasa, tetapi mereka mengukir formasi di tubuh mereka dengan cara khusus, sehingga memiliki energi yang kuat. Gunakan diri Anda untuk berkomunikasi dengan dunia dan memobilisasi kekuatan atribut. Senjata mereka juga kompas formasi yang terbuat dari daging dan darah. Setelah dilemparkan, itu akan meledak dengan kekuatan yang kuat. Di tengah alam semesta Wuling, sejumlah besar planet hidup berkumpul. Sangat makmur. Wang Xian menyembunyikan auranya, sehingga dia hanya menunjukkan kekuatan untuk mendominasi alam puncak. Seluruh tubuh terbungkus jubah hitam. Dia bisa merasakan bahwa di area tengah, ada formasi besar untuk diselidiki. Kekuatan pendeteksian formasi besar ini sangat menakutkan. Wang Xian terbang dan tiba di base camp dari 3 aula roh penyihir melalui susunan teleportasi. 3 istana besar ditangguhkan dalam kehampaan. 3 istana berdiri di kehampaan dalam bentuk segitiga. Posisi sekitarnya tertutup rapat dengan berbagai formasi menakutkan. Wang Xian dengan mudah masuk ke dalam, mencari satu persatu dengan kekuatan Dementor. Mengunjungi 3 aula roh penyihir dengan mudah. Di Wuling Universe, hanya ada 3 master di level kontrol. Menurut informasi yang didapatnya, sepertinya hanya ada 1 orang kuat di level kontrol di alam semesta Wuling. 2 lainnya tidak ada di alam semesta. Tentu saja, ini tidak dapat ditentukan. Karena informasi yang dia dapatkan dari ingatan para murid itu tidak disiapkan. Bagaimana mungkin murid mengetahui posisi spesifik master di tingkat kontrol? Namun, satu hal yang pasti adalah master di level kontrol yang memang ada di alam semesta Wuling. Menurut informasi yang diperoleh, alam semesta Wuling tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke alam semesta lain. Tentu saja, mungkin ada 1, tetapi hanya 3 master di tingkat kontrol yang mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak mungkin, kita hanya bisa menerobos secara langsung, dan menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Wang Xian mencari-cari dan mengambil keputusan. Kekuatan di pihak mereka cukup kuat untuk memaksa mereka secara langsung. Wang Xian bergerak dan terbang menuju posisi luar. Setelah terbang selama setahun, dia memeriksa sekelilingnya. Tidak ada susunan teleportasi, tidak ada planet yang hidup. Jika pembangkit tenaga Wuling Universe tidak bisa datang ke sini dalam sekejap, Dark Knight Dry King dan pemimpin naga Dewa Air bisa langsung menerobos dan pergi dengan cepat. Berdengung. Dengan lambaian tangan Wang Xian, pemimpin naga air Raja Kering Malam Gelap, Tulang Merah Roh Jahat dan yang lainnya dipanggil. Tidak banyak informasi yang ditemukan, mari kita terobos secara langsung. Wang Xian berkata kepada mereka, lalu menatap Mosa, ayo jaga sisi ini dan patuhi perintahku. Itu Raja Naga. Itu Raja Naga. Pemimpin naga air Raja Kering Malam yang gelap dan yang lainnya merespons dengan penuh semangat. Mereka saling memandang, dan dengan satu gerakan, mereka terbang langsung ke udara dan mulai menerobos. Ledakan. Ledakan. The Dark Knight Dry King dan pemimpin naga air mulai menerobos. Kekuatan kekerasan menyebar ke arah sekitarnya. Energi seluruh langit berbintang berkumpul. Wang Xian dan Mosa menyaksikan dengan tenang. Mencegah terjadinya kecelakaan. Pada saat yang sama, itu terletak di pusat alam semesta roh penyihir.
Ada 3 aula roh penyihir. Terletak di dalam aula roh penyihir, seseorang memiliki 3 kepala, yang masing-masing telanjang, dengan pola padat dan tato kata-kata di atasnya. Pria tua berkepala 3 duduk bersila di dalam, tiba-tiba membuka matanya, dan melihat ke satu tempat dengan tatapannya yang dalam. Terobosan. Mencari kematian, seseorang berani membuat terobosan di alam semesta Wuling saya, dan masih ada 2. Pria tua berkepala 3 itu berdiri, dan ketiga wajah itu dipenuhi dengan ekspresi sedingin es. Dengan lambaian tangannya, layar peta muncul di depannya. Di peta, ada tempat yang menunjukkan 2 titik cahaya. Pria tua berkepala 3 itu tampak suram dan dingin, dan semburan energi mengalir ke peta. Segera setelah itu, garis-garis di kakinya menyebar ke sekelilingnya, seolah membentuk altar khusus. Berdengung. Ini bukan altar, tapi formasi teleportasi. Susunan teleportasi perlahan bersinar, dan sosok lelaki tua berkepala 3 itu juga dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, sosoknya muncul di area yang tidak jauh dari Wang Xian dan yang lainnya. Pria tua berkepala 3 itu mengangkat kepalanya, melihat kedua tempat terobosan, dan menunjukkan niat membunuh. Ledakan. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang lurus ke atas. Pada saat ini, Wang Xian diam-diam menyaksikan terobosan Raja Dark Yeku dan pemimpin naga air. Saat ini, dia mengangkat alisnya, wajahnya penuh kejutan. Cepat datang ke sini. Tidak ada formasi teleportasi di sekitar, dan kamu bisa datang ke sini begitu cepat. Apakah ini teleportasi khusus? Wang Xian melihat ke satu tempat dengan wajah penuh kejutan. Segera, sosok dengan 3 kepala muncul di hadapannya. Sosok berkepala 3 itu tiba tanpa ragu sedikit pun. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi langsung menyerang Raja Malam Kegelapan dan pemimpin naga air. Energi ini terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular panjang, terlihat menakutkan. Melihat serangannya, Mosa menunjukkan tatapan dingin di matanya. Dengan lambaian tangannya yang ingin mencoba, hantu kepala setan besar melahap serangan pria tua berkepala 3 itu. Ho! Hantu kepala iblis mengeluarkan geraman rendah, dan dengan mudah menelan serangan ketiga lelaki tua itu. Kamu siapa? Beraninya kamu membuat terobosan di alam semesta Wuling kita, dan ingin menempati tempat ciptaan surgawi di alam semesta kita. Apakah ini akan berperang dengan alam semesta Wuling kita? Melihat bahwa serangannya dengan mudah diblokir, lelaki tua berkepala 3 itu mengarahkan pandangannya dan melihat posisi Mosa dan Wang Xian. Kami menginginkan atribut kegelapan dan air dari alam semesta Wuling Anda. Mosa menatapnya, dan berkata dengan dingin. Terserah kamu untuk menemukan kematian. Harapan. Mata lelaki tua berkepala 3 itu penuh dengan ketegasan, dan rune di atas kepalanya mulai berputar. Di sekelilingnya, barisan menutupi Wang Xian dan yang lainnya satu persatu. Formasi serangan berskala besar, dengan cepat dipadatkan. Bunuh secara langsung. Melihat pemandangan ini, Wang Xian pun terharu. Wang Xian sama sekali tidak menyukai alam semesta kam urutan kejahatan dan pembangkit tenaga listrik ini. Dia pindah dan memutuskan untuk membunuh ketiga lelaki tua itu secara langsung. Berdengung, sosok Wang Xian berkedip, dan dia berteleportasi ke sisi lelaki tua berkepala 3 itu. Dengan lambaian tangannya, hantu naga langsung mengelilingi lelaki tua berkepala 3 itu. Ancaman kematian langsung menyelimuti dirinya. Ups, tidak, siapa kamu? Dari alam semesta mana kamu berasal? Kami adalah alam semesta dari kam urutan kejahatan. Jika kamu membunuhku, aku akan mengundang yang kuat di kam untuk membuatmu membayar harganya. Saat Wang Xian menembak, ekspresi lelaki tua berkepala 3 itu tiba-tiba menjadi ketakutan, dan mereka meraung keras. Ledakan. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa padanya, dan naga yang menakutkan itu langsung menjeratnya. Pria tua berkepala 3 itu ingin melarikan diri, tetapi dikelilingi oleh naga, semua energinya telah dikendalikan. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Seorang pria kuat yang baru saja melangkah ke level kontrol tidak berdaya melawan Wang Xian. Bahkan Wang Xian dapat mencapai pembunuhan instan. Naga itu terjerat, dan lelaki tua berkepala 3 itu ingin melawan. Namun, semua perlawanan itu sia-sia. Wang Xian membuka mulutnya, dan pedang tajam yang menakutkan keluar dari mulutnya. Dengan kecepatan yang mengerikan, itu menembus tubuh lelaki tua berkepala 3 itu, benar-benar memusnahkannya. Setelah itu, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyingkirkan mayat itu. Ekspresinya tidak berfluktuasi sedikit pun. Bersiaplah,
Mungkin ada pertempuran besar selanjutnya. Wang Xian mengingatkan Mosa. Itu Raja Naga, kekuatanmu sangat kuat. Mosa memandang Wang Xian dengan kekaguman di wajahnya, dan berkata, Mosa, kamu memiliki titik awal yang sangat tinggi sekarang, dan kamu memiliki kesempatan untuk mencapai levelku saat ini. Wang Xian tersenyum dan berkata. Dia melihat sekeliling dan menunggu dengan tenang. Saya tidak tahu berapa banyak pria kuat yang akan datang dari Wuling Universe selanjutnya. Namun, semuanya di luar dugaan Wang Xian. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Terobosan antara pemimpin naga Dewa Air dan Raja Kering Malam yang gelap secara bertahap telah mencapai momen terakhir. Namun, orang kuat dari Wuling Universe masih belum juga datang. Ini membuat Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada orang kuat di sini, bagaimana situasinya? Tidak bisa datang tepat waktu. Wang Xian bergumam, menatap kedua murid yang akan menyelesaikan terobosan, dengan senyuman di wajahnya. Sungguh, setelah Wang Xian membunuh lelaki tua berkepala 3 itu dalam hitungan detik, dan setelah lelaki tua berkepala 3 itu dibangkitkan, dia segera memberitahu dua lelaki kuat lainnya tentang situasi di Wuling Universe. Namun, dua pembangkit tenaga Wuling Universe lainnya jauh. Mereka bisa menghabiskan harta dan bergegas dalam sekejap, tetapi mereka tidak segera datang. Sebaliknya, segera cari dukungan dari orang-orang kuat lainnya. Eksistensi Dao yang bisa langsung membunuh level kontrol jelas bukan pembangkit tenaga listrik level Dao biasa. Mereka perlu menemukan setidaknya 4 master di level kontrol, atau master di level Dao untuk datang dan membantu. Namun setelah mereka menghubungi, meski akhirnya mereka menemukan 4 master kuat yang bersedia bergerak. Namun, butuh beberapa tahun bagi mereka untuk bergegas ke Wuling Universe. Beberapa tahun sudah sangat singkat. Namun, setelah beberapa tahun, sudah terlambat. Hal tersebut membuat wajah ketiga powerhouse di Wuling Universe sedikit jelek dan marah. Sudah terlambat. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pusat kekuatan kosmik asing menempati dua tempat di alam semesta mereka. Mau dan tidak ada jalan lain. Ini juga membuat perlindungan Wang Xian kali ini sangat mulus. Ini juga merupakan keuntungan besar bagi pembangkit tenaga listrik teratas. Raja Naga, kita telah menerobos. Di alam semesta Wuling, Raja Yeku Kegelapan merasakan kekuatannya sendiri, terbang ke sisi Wang Xian dengan wajah penuh kegembiraan, dan berkata, Terobosan. Akhirnya menerobos. Quan Jie mulai mencari selama hampir 200 juta tahun, dan dia mampu menerobos hari ini. Apalagi terobosan ini juga bergantung pada perlindungan Raja Naga. Dia juga bisa dengan jelas merasakan situasi di awal. Seorang pria kuat yang menguasai level tiba dan dipenggal oleh Raja Naga dengan paksa. Jika dia menerobos ke sini sendirian, dia akan mati. Tidak, saya memiliki harta di tangan saya. Jika saya membawa Anda kembali secara langsung, haruskah saya kembali ke Jiuyuan Universe atau Tong Tiandao? Wang Xian berkata kepada Raja Dark Yeku. Raja Naga, biarkan aku kembali ke Jiuyuan Universe. Dark Knight Dry-King menjawab, memandang Ling Honggu, Gu Merah, saya akan kembali ke Jiuyuan Universe terlebih dahulu untuk meningkatkan keluarga kerangka, dan kemudian saya akan duduk di Jiuyuan Universe untuk menstabilkan kekuatan saya. Ya, Paman Anye, kamu adalah pembangkit tenaga peramal Tianyuan pertama dari klan kerangka kita, dan kembali ke alam semesta Jiuyuan juga dapat meningkatkan momentum klan kerangka kita. Ling Honggu mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, hanya yang kuat dari klan kerangka yang tidak memiliki alam asal surgawi yang telah lahir. Terobosan Dark Knight King sangat penting bagi keluarga kerangka. Oke, Dark Knight King tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi, aku hanya ingin mengirim pemimpin air ke Istana Naga. Wang Xian mengangguk, menatap pemimpin naga Dewa Air, memberi isyarat untuk itu, dan membawanya ke ruang induk, juga termasuk Dark Knight Dry-King di dalamnya. Kemudian Wang Xianjiang diam-diam memanggil dan membawa mereka kembali ke Istana Naga. Di masa depan, jika Raja Naga ada hubungannya, dia bisa langsung memberitahu klan kerangka kita kita akan menunggu dan melihat. Kembali ke Istana Naga, Anyeku memberi hormat lagi kepada Wang Xian sebelum pergi. Oke, lanjutkan dan stabilkan kekuatanmu di alam semesta Jiuyuan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat berbicara dengan Bei Shuang, pemimpin air, dan pemimpin api dari Istana Naga kami, serta para juru tulis dan cendekiawan dari Santo Garis, dan Jiuli dari keluarga iblis.
Belum lama ini mereka baru saja melangkah ke alam asal surgawi, dan mereka semua masih berada di alam semesta Jiuyuan. Wang Xian mengangguk ke arahnya. Itu Raja Naga. Raja Dark Yeku mengangguk, hatinya merasa sangat terkejut. Sekarang Istana Naga sebenarnya memiliki begitu banyak peramal Tianyuan yang kuat. Bei Shuang, murid Raja Naga, satu-satunya Frost Dragon di Istana Naga, dia tahu itu. Tentu saja, dia juga mengenal pemimpin Naga Dewa Api di Istana Naga dan pemimpin Naga Dewa Air. Untungnya, pemimpin Naga Air mengatakan bahwa dia menerobos bersamanya. Tapi kapan para pemimpin Bei Shuang dan Vulcan Dragon menerobos? Di masa lalu, ketika alam semesta Void menyerbu alam semesta Jiuyuan, Istana Naga menunjukkan keberadaan Lin Niu dan keberuntungan permaisuri Naga Tianyuan. Sekarang, dengan tambahan iblis ini, berapa banyak keberuntungan Tianyuan yang ada di Istana Naga. Terutama ketika Mosa di depannya tidak menerobos, dia merasa itu sangat kuat. Sekarang, dia merasa lebih tak terduga. Setidaknya, di depannya, dia bisa dengan mudah dibunuh dalam hitungan detik. Selain itu, Gunung Huming dari klan Senhu dan Ratu Air Terapung dari Kerajaan Abadi semuanya menerobos karena Raja Naga. Sekarang, di seluruh alam semesta Jiuyuan, Istana Naga adalah yang terkuat, dengan beberapa ras puncak yang saling merangkul. Di masa depan, klan Kerangka juga akan memperebutkan Istana Naga karena hubungan antara roh dan tulang merah, dan karena terobosan mereka sendiri. Kekuatan Istana Naga terlalu menakutkan. Sangat menakutkan bahkan jika itu adalah ras puncak lainnya, bahkan jika itu adalah Raja Iblis Bayangan Jatuh dan yang lainnya bergabung, itu hanya bagian yang sama dengan Istana Naga. Terkejut, dinasti Yeku kegelapan terbang bersama keluarga Kerangka. Dia juga tahu bahwa di masa depan, Raja Naga akan menjadi eksistensi paling bergengsi di alam semesta Jiuyuan. Keluarga Kerangka ingin menjadi lebih kuat di masa depan dan membutuhkan bantuan Raja Naga. Karena hanya Raja Naga, mereka bisa melahirkan nasib baik Tianyuan yang lebih kuat. Namun, dia tahu bahwa karena Ling Honggu bisa mencapai keberuntungan Tianyuan, bagaimanapun juga, Ling Honggu adalah anggota dari klan Kerangka mereka. Ayo jaga baik-baik ayah Ling Honggu dan yang lainnya. Prabu Anyeku berpikir dalam hati, diikuti dengan gelengan kepala. Karena Ling Honggu, ayah dan kakeknya memiliki status yang sangat tinggi di Skeleton Clan. Bahkan mereka sopan kepada mereka sebelumnya. Lagi pula, hubungan antara Ling Honggu dan Raja Naga itu sangat penting. Wang Xian kembali ke Istana Naga dan tidak tinggal lama di sini. Sekarang, Istana Naga memiliki Bei Shuang, pemimpin Naga Dewa Api, pemimpin Naga Dewa Air, dan Lin Yu duduk di sini, jadi Wang Xian tidak perlu khawatir tentang itu. Dia langsung memerintahkan An Lai untuk membawanya ke Tongtian Avenue. Terus berlatih. Wang Xian memerintahkan sekelompok murid yang berada di puncak Istana Naga untuk berlatih di Batu Primal Chaos. Sekarang, karena energi yang melimpah di Tongtian Avenue, beberapa murid Istana Naga telah menembus ke puncak dominasi. Ini juga menyebabkan semakin banyak murid yang mendominasi alam puncak. Mosa duduk di alam semesta Natian. Karena Mosa sendiri termasuk spesies naga bertanduk berbisa, ia memiliki kemampuan yang kuat dalam pengendalian parasit. Dia duduk di alam semesta Natian, dan selama orang kuat datang ke sini untuk menerobos, dia bisa langsung merasakannya. Saat waktunya tiba, Wang Xian akan langsung turun untuk memastikan kuota di sini tidak akan terisi. Waktu berlalu dengan cepat lagi. Dalam sejuta tahun berikutnya, Istana Naga melahirkan orang yang kuat di ranah keberuntungan Tianyuan. Keberuntungan Tianyuan dengan atribut guntur adalah pemimpin naga guntur. Ada kuota terobosan untuk atribut guntur. Wang Xian memiliki kuota ini di sini, tidak perlu mencarinya sama sekali, Anda bisa langsung menerobos. Ini juga menyebabkan kelahiran naga keberuntungan Tianyuan keempat di Istana Naga. 1.000.000 tahun setara dengan 100 juta tahun di ruang batu asli yang kacau. Dengan dukungan sumber daya yang besar, masih sangat sulit untuk melahirkan hanya satu kekayaan Tianyuan yang kuat dan menembus kekayaan Tianyuan. Wang Xian berpikir sendiri. Alasan mengapa pemimpin Dragon Palace Thunder Dragon dapat menerobos juga terkait dengan sumber daya yang didapat Wang Xian kali ini. Mayat ketiga lelaki tua itu. Dia menyadari bahwa dia mampu menerobos dengan menyerap energi dari mayat ketiga lelaki tua itu. Raja Naga. Saat Wang Xian sedang berpikir di Tongtian Avenue, An Lai bergegas mendekat. Sekarang, Dark bertanggung jawab atas teleportasi dan pengiriman beberapa informasi penting. Kebohongan datang, pasti ada berita.
Apa masalahnya? Wang Xian memandang An Lai dan bertanya. Raja Naga, ada berita dari Chaos, raksasa langit berbintang, yang mengatakan bahwa raksasa langit berbintang di tingkat kontrol akan meninggalkan alam semesta langit berbintang. Izinkan saya memberitahu Anda beritanya. Diam-diam membuka mulut untuk melaporkan. Oh, ketika Wang Xian mendapat kabar itu, dia sedikit mengangkat alisnya. Sudah lama tidak ada pergerakan di sisi raksasa langit berbintang. Saat ini, masih ada beberapa raksasa langit berbintang yang kuat di alam semesta langit berbintang, dan kali ini adalah keberadaan tingkat kontrol. Raksasa langit berbintang tingkat kontrol dapat diburu dan dibunuh. Selain itu, tidak banyak raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Wang Xian berpikir sendiri. Langit berbintang raksasa di tingkat kontrol pergi, tepat pada waktunya untuk melatih tentara, dan Xiao Bai sudah bisa menerobos. Satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah kuota. Ketika Wang Xian mendapatkan informasi ini, senyuman muncul di wajahnya. Sekarang, para murid dari alam asal surgawi Istana Naga baru saja menerobos untuk waktu yang singkat, dan pengalaman tempur mereka yang sebenarnya sangat lemah, jadi mereka perlu dilatih. An Li, bawa aku ke Mosa, lalu kembali ke Istana Naga. Wang Xian berbicara dengan An Lai dan memerintahkan. Itu Raja Naga. Dia mengangguk dengan gelap, menggerakkan tubuhnya, dan membawa Wang Xian ke Mosa. Mosa, apakah ada benang hitammu di sini? Aku akan membawamu ke pertempuran yang sebenarnya dulu. Ketika dia datang ke sisi Mosa, Wang Xian langsung berkata. Hah, Raja Naga, pergi ke pertempuran sebenarnya, di mana? Mosa terkejut sesaat, matanya bersinar, dan dia bertanya. Di alam semesta berbintang, mungkin perlu beberapa tahun bagi raksasa langit berbintang untuk mengontrol levelnya. Kamu bisa mengaturnya di sini. Wang Xian berkata kepadanya, Hei, tidak masalah Raja Naga, ini adalah murid dari spesies naga bertanduk berbisa. Dua harta karun di inti alam semesta Natian, kecepatan kultivasinya tidak lebih lambat dari Tongtian Avenue. Mereka akan melapor kepadaku jika apakah ada berita di sini. Mosa mengangguk dengan antusias. Wang Xian mengangguk, lalu mereka kembali ke Istana Naga. Bei Shuang, Lin Yu, Kepala Air, Kepala Api, Kepala Guntur, kalian semua datang ke sini. Ketika Wang Xian kembali ke Istana Naga, dia segera mengirimkan transmisi suara. Hus-wus, hus-wus. Saat berikutnya, Bei Shuang dan yang lainnya terbang. Menguasai. Temui Raja Naga. Bei Shuang dan yang lainnya segera berteriak. Nah, kali ini aku akan membawamu ke pertempuran nyata, sehingga aku bisa melatihmu. Wang Xian melirik mereka dan berkata sambil tersenyum. Raja Naga, alam semesta mana yang akan kita serang? Mata pemimpin api bersinar, dan dia bertanya. Tidak, pergi berburu raksasa langit berbintang di tingkat kontrol. Raksasa langit berbintang memiliki vitalitas yang kuat dan kemampuan khusus. Ini dapat meningkatkan pengalaman tempur Anda dan membuat Anda melihat kengerian makhluk surgawi lainnya. Wang Xian berkata kepada mereka. Binatang raksasa langit berbintang. Tuan, kapan kita akan pergi? Bei Shuang juga bertanya dengan penuh minat. Sekarang, kata Wang Xian. Mereka mengangguk. Wang Xian memberi isyarat kepada An Li, dan mereka bergerak dan muncul di alam semesta berbintang. Temui Raja Naga. Temui Raja Naga. Di alam semesta berbintang, Chaos dan Xiaolan merasakan penampilannya, dan segera membungkuk dengan hormat. Hehe, oke, Chaos, di mana monster langit berbintang raksasa itu sekarang? Wang Xian mengangguk ke arah mereka dan bertanya. Raja Naga, raksasa langit berbintang itu diperkirakan dapat meninggalkan jangkauan alam semesta langit berbintang dalam beberapa bulan. Kami memanggilnya Kaisar Burung Bersayap Multibagian. Dia sangat kuat, lebih kuat dari bintang tingkat kontrol biasa raksasa langit. Kekacauan segera menjawab. Kaisar Burung Bersayap Multibagian. Wang Xian mengangguk, sekarang, berapa banyak raksasa langit berbintang yang ada di raksasa langit berbintang? Raja Naga, hanya ada 4 dari mereka, tetapi ada 2 eksistensi tingkat Dao di antara mereka. Kekacauan berkata. Wang Xian mengangguk, masih sangat sulit baginya untuk membersihkan raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Meskipun raksasa langit berbintang tidak memiliki kebijaksanaan, jika ada orang kuat alien di alam semesta langit berbintang yang membantai raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang, dia akan diburu dan dibunuh oleh raksasa langit berbintang yang kuat. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini,
dua raksasa langit berbintang di tingkat Dao tidak takut. Tapi sangat tidak mungkin untuk memburunya. Raksasa langit berbintang terlalu sulit untuk diburu. Ambil Chaos sebagai contoh, jika Anda ingin memburunya, Anda membutuhkan setidaknya 5 ahli level Beishuang. 5 bekerja sama untuk menghancurkannya. Namun, ahli keberuntungan Tianyuan biasa hanya membutuhkan mereka bertiga untuk bergabung untuk membunuh mereka. Sekarang ada 2 raksasa langit berbintang tingkat Dao di alam semesta berbintang, bahkan jika kekuatan Wang Xian mencapai tingkat kekacauan, seseorang tidak dapat membunuh 2. Namun, jika hanya ada 1 level Dao di alam semesta berbintang, Wang Xian dapat mempertimbangkan untuk memimpin orang kuat Istana Naga untuk memburunya. Ayo pergi ke sana dulu dan memburu kaisar burung bersayap menonjol itu. Wang Xian mengangguk, dan melirik mereka, kali ini kamu bergerak, aku akan menonton dari samping, mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Selain itu, binatang raksasa langit berbintang di tingkat kontrol sangat menakutkan, dan bakatnya keterampilannya juga sangat kuat. Hati-hati, kamu mungkin akan dipukul keras jika kamu tidak hati-hati. Itu Raja Naga. Beishuang dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Raja Naga, apakah ini semua ahli dari Istana Nagamu? Kekacauan melirik Beishuang dan yang lainnya, sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan dia bertanya. Ya, Wang Xian mengangguk, menatap mereka dan melanjutkan, Mosa, kekuatanmu sebanding dengan 2 level kontrol, Beishuang Liniu, ditambah pemimpin air, pemimpin api, kamu juga sebanding dengan 2 level kontrol, Lei pemimpin dan Xiaolan, kamu bisa dibandingkan satu sama lain, ditambah kekacauan, kekuatanmu dapat ditekan oleh tingkat Dao biasa. Tentu saja, ini membutuhkan kerjasama Anda yang sempurna. Jika Anda tidak bekerja sama dengan baik, Anda akan terbunuh hingga batasnya. Anda perlu memperhatikan. Beishuang dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka secara alami tahu banyak tentang raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Dia juga sangat jelas tentang kekuatan raksasa langit berbintang. Kekuatan, vitalitas, menakutkan. Pergi, ayo pergi. Wang Xian berbicara kepada mereka. Semua orang mengangguk. Saat ini, di alam semesta berbintang, Chaos telah membuat beberapa pengaturan, dan ada banyak susunan teleportasi. Melalui susunan teleportasi, mereka dengan cepat berteleportasi ke lokasi yang paling dekat dengan Kaisar Burung bersayap multi-bagian. Setelah terbang selama 10 hari, Wang Xian merasakan aura Kaisar Burung bersayap banyak di depan. Mengikuti, Wang Xian berbicara kepada mereka dan memberikan instruksi. Mosa Beishuang dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti di belakang Wang Xian. Kekacauan terletak di dalamnya, matanya menyapu Mosa dan yang lainnya, dan dia kagum di dalam hatinya. Istana Naga saat ini terlalu kuat. Selain itu, setelah berburu raksasa langit berbintang kali ini, Istana Naga akan dapat menambah ahli keberuntungan Tianyuan lainnya. Karena Xiao Bai dapat menerobos sekarang, satu-satunya hal yang hilang adalah kuota. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakang Kaisar Burung bersayap multi-bagian dan terbang menuju luar alam semesta langit berbintang. 3 bulan kemudian, mereka terbang keluar dari alam semesta berbintang. Wang Xian tidak memerintahkan mereka untuk segera bertindak, dan terus mengikuti di belakang Kaisar Burung bersayap menonjol. Setelah terbang lagi selama sebulan, Wang Xian memandangi Mosa dan yang lainnya. Bersiaplah untuk bertarung. Dalam pertempuran ini, selain mencegahnya melarikan diri, aku harus mengandalkanmu untuk sisanya. Kekuatan Kaisar Burung bersayap multi-bagian ini sebanding dengan level kontrol, dan 2 level pemula, kamu cukup untuk membunuhnya, bunuh. Wang Xian berkata kepada mereka. Alasan mengapa dikatakan bahwa hanya 5 makhluk langit yang dapat membunuh raksasa langit berbintang adalah karena raksasa langit berbintang ini dapat melarikan diri dengan keterampilan bawaannya. Sekarang, Wang Xian akan menahannya saat dia kabur. Karena itu, dengan kekuatannya, mereka bisa dibunuh. Tentu saja, semuanya mengharuskan mereka untuk berhati-hati dan bekerja sama. Kalau tidak, kecelakaan masih akan terjadi.